Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan tetap menyertai, melindungi kami bahkan sampai dengan saat ini Tuhan. Bapa, hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong kami, membantu kami untuk kami boleh memahami, mengerti setiap apa yang kami dengar pada hari ini. Dan ketika firman Allah itu kami dengar, firman-Mu itu memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, memberikan kesembuhan, dan ajarkan kami untuk melakukannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, dan bantulah kami untuk menerjemahkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-28. Matius 16 ayat 21 sampai 28. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ada seorang pria berkeluh kesah tentang keluarganya. Ia cerita tentang keluarganya. Pria itu bilang seperti ini dalam ceritanya, "Dulu saya adalah seorang yang kaya dan hidup saya tidak pernah susah. Hidup saya selalu senang. Sayangnya, mereka memperoleh harta dengan jalan yang menyimpang, yaitu harta korupsi. Kemudian pada akhirnya mereka bangkrut. Tidak ada lagi properti yang mereka miliki. Kendaraan dipakai dengan was-was karena cicilan tersendat dan takut disita. Hutang menumpuk. SPP anak belum dibayar 3 bulan. Tetapi mereka sulit menghilangkan gaya hidup mewah mereka. Suatu kali ia menghibur diri dan berkata, ini memang salib yang harus saya pikul." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, istilah memikul salib pertama kali diperkenalkan Tuhan Yesus menjelang kematiannya. Dia memberitahukan banyaknya penderitaan yang bakal dia alaminya. Yesus juga menyatakan bahwa orang-orang yang hendak mengikut Dia harus memikul salibnya masing-masing.
Salib itu mengacu pada penderitaan. Salib itu mengacu kepada penganiayaan atau masalah yang akan kita alami ketika kita melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Pertanyaannya saudara, apakah semua penderitaan kita adalah salib yang harus kita pikul? Jika penderitaan itu adalah akibat kesalahan kita sendiri, tentu kita tidak berhak menyebutnya sebagai salib. Itu adalah konsekuensi. Jadi dalam cerita tadi dia katakan bahwa itulah salib saya. Bagaimana mungkin Bapak Ibu ada seorang yang bermain togel, ada seorang yang bermain judi, kemudian dia ditangkap oleh polisi. Lalu ketika dia diwawancarai, ditanyain, dia bilang apa? Inilah cobaan saya. Inilah salib saya. Tuhan sedang menguji saya. Tidak pernah Tuhan menguji kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu bukan salib, tapi itu konsekuensi apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur. Nah, ada juga seorang berkeluarga yang baru menikah, kemudian suaminya selingkuh, dan pada akhirnya bercerai, istri minta cerai. Lalu suaminya katakan ketika diwawancarai, ketika istrinya menceraikan dia, lalu dia berkata apa? Inilah salib saya. Salib yang bagaimana? Dia selingkuh. Lalu dia berani katakan, inilah salib yang harus saya pikul. Saudara, itu konsekuensi. Bukan salib yang dia pikul. Itu akibat kesalahannya. Dan dia tidak berhak menyebutnya sebagai salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah perbedaannya? Salah satunya dapat dilihat dari urutan peristiwanya. Jika kita bersenang-senang menikmati pelanggaran, tetapi kemudian kita mengalami kemalangan sebagai akibatnya, berarti kita sedang menanggung konsekuensinya. Namun saat kita bersedia menderita dan memikul salib karena ketaatan kepada Allah, maka kita akan menikmati sukacita pada akhirnya. Jadi kalau kita menderita karena kebaikan, kalau kita menderita karena kebenaran, itu baru salib. Tapi kalau karena pelanggaran, kemudian kita menderita, itu bukan salib, tapi itu konsekuensi. Nah, saudaraku, kembali kita kepada teks tadi yang barusan kita baca itu. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa ia akan mengalami penderitaan, bahkan sampai mati dibunuh, Tuhan Yesus langsung mendapat sanggahan dari Petrus. Saudara, entah apa yang dipikirkan oleh Petrus pada saat itu. Pendapat Petrus ini sangat manusiawi. Karena di baliknya ia memiliki skenario tersendiri. Baginya Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan bangsanya dari penjajahan Romawi, seperti impian seluruh orang Yahudi pada saat itu. Namun apa yang dipikirkan Petrus bukanlah pikiran Allah, melainkan pikiran iblis yang berpotensi mengacaukan, menghambat misi Allah itu sendiri melalui Yesus. Pada akhirnya saudara, Yesus menegur Petrus dengan keras karena responnya yang menolak bahwa Mesias harus menderita, bahkan mati sebelum bangkit di hari yang ketiga yang barusan kita baca itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menanggapi sanggahan Petrus itu, Tuhan Yesus lantas mengajarkan kepada para muridnya, termasuk kepada kita, tentang adanya syarat dalam mengikut Tuhan Yesus. Jadi gak gampang. Gak gampang. Ada syaratnya. Ada 3 syarat di sini yang akan kita jelaskan, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, ya harus mau menyangkal diri. Ada kata harus di situ. Ya harus mau menyangkal diri. Saudara, menyangkal diri itu berarti menyangkal keinginan daging kita. Contohnya apa? Ego. Ego. Kalau suami berkata ketika dia salah,
Dia tidak mau minta maaf kepada istrinya. Dia memiliki harga diri yang tinggi. Nggak perlu. Nanti istriku juga akan mencakapi aku. Akan berjalan seperti itu. Itu masih belum dapat menyangkal diri. Egonya masih bermain. Ambisi. Ambisi boleh saja Bapak Ibu. Tapi ambisius yang nadanya lebih kepada negatif. Pikiran, perasaan, dan kehendak diri sendiri. Lalu bertekad melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu dalam Alkitab, 1 Yohanes 2 ayat 6. Saudara, pada saat kita berkomitmen untuk menjadi murid Yesus, kita sedang belajar untuk berpikir, kita sedang belajar untuk berperasaan, dan berkehendak seperti Tuhan Yesus. Namun banyak orang Kristen yang sulit sekali menyangkal diri. Contoh simpelnya dalam hal berdoa dan membaca Alkitab. Seringkali kita malas melakukannya. Atau kita kerjakan sambil lalu saja, termasuk dalam hal melayani Tuhan. Di mana kita menunjukkan sikap yang ogah-ogahan, tidak bersemangat dengan berbagai alasan. Capek lah, lembur kerja lah, gak punya talenta lah, gak ngerti lah, kuliahku padat lah, sehingga susah untuk dihubungi lah, ogah-ogahan lah, kemarin saya capek mengerjakan tugas, nanti saja ibadahnya lah. Itu poin yang pertama. Simple contohnya. Yang kedua, ia harus mau memikul salib. Saudara, memikul salib itu berarti mau menderita bagi Kristus. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam Filipi 1 ayat 29. Menderita bisa berupa perlakuan tidak adil, menderita dibenci, dikucilkan, diintimidasi oleh orang lain karena status kita sebagai pengikut Kristus. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Itu terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan yang ke-21. Memikul salib juga adalah menanggung penderitaan yang bukan karena perbuatan jahat. Seperti tadi ilustrasi itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, ia harus mau mengikut aku. Yesus menegaskan kepada para murid pentingnya mereka mengikut Dia. Mengikut Yesus itu berarti berjalan bersama Yesus. Mengikut Yesus itu berarti menerima Yesus. Mengikut Yesus itu berarti mengasihi Yesus. Mengikut Yesus itu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus. Mengikut Yesus itu berkarya untuk misi Yesus. Jadi kalau dia belum sepenuhnya, masih setengah-setengah, itu belum mengikut Yesus. Saudara, mengikut Yesus juga berarti taat melakukan firman Tuhan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yohanes 8 ayat 31. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Lukas 6 ayat 40. Jadi kalau mengikut Yesus itu harus terus belajar. Jangan hanya puas pada waktu hari Minggu. Tetapi tetap mengikuti dalam kegiatan-kegiatan yang kecil. Saudara, tetapi ingatlah saudara. Ganjaran bagi mereka yang menyebut pengikut Kristus, yang menyangkal diri dan memikul salib, adalah hidup bahagia bersama Bapa di sorga. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 16 ayat 27. Kemuliaan yang dia peroleh oleh mereka yang mencapai garis akhir dalam memikul salib adalah hidup kekal. Jadi semuanya ada di sana, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tercatat dalam firman Tuhan.
Pertanyaannya bagi kita saat ini, masih maukah kita menyebut diri pengikut Yesus? Sudahkah kita memenuhi 3 persyaratan yang diajukan oleh Yesus? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Maukah kita menyangkal diri? Maukah kita memikul salib? Maukah kita mengikut Yesus? Mari kita berusaha bersama-sama. Pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami akan panggilan kami. Supaya dalam setiap kehidupan kami harus dapat menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus dengan sepenuh hati kami. Bapa yang di sorga, ajarkan kami untuk melakukan firman-Mu. Ajarkan kami hidup di dalam firman Tuhan, taat dan setia. Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk jemaat-jemaat kami dalam pemulihan kesehatan. Ibu Norli, Ibu Sianipa, dan Bapak Saur Panjaitan. Kiranya tangan Tuhan, kuasa Tuhan memberikan kesembuhan. Bahkan kami berdoa untuk anak kami Charmi. Biarlah bilur Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakitnya ya Bapak. Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat kami. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan sertai. Bahkan kami berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang berulang tahun pada hari ini maupun pada minggu yang lalu, hari-hari yang lalu. Allah memberkati mereka, Allah memberikan kesehatan, Allah mencukupkan segala kebutuhan mereka. Dan Allah memberikan penyertaan dan berkat Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan berikan pekerjaan. Bagi kami berdoa untuk jemaat kami yang usinda. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan, jauhkan kami dari COVID. Jauhkan kami dari sakit penyakit apapun. Lindungi kami, berkati kami. Bahkan jemaat-jemaat kami yang masih bekerja di parung panjang. Bahkan di luar parung panjang. Tuhan lindungi mereka. Tuhan berikan kepada kami kesehatan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah Tuhan Yesus, doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.